KPK mengamankan 6 orang di Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, yaitu pertama WNU, yang bersangkutan adalah Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Persero. Menurut catatan saya pribadi, ini yang bersangkutan terpilih pada RUPS luar biasa bulan 9 tahun 2016 yang lalu. Kemudian yang kedua adalah HTO, General Manager Blast Furnace PT Krakatau Steel. Yang ketiga HES, General Manager Central Maintenance dan Facilities PT Krakatau Steel. Berikutnya adalah AMU swasta, KSU swasta, dan seorang supir HTO. Kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan uang dari AMU dan ke WNU, dari AMU kepada WNU di sebuah pusat perbelanjaan di Bintaro, Tangerang Selatan. Diduga penyerahan uang tersebut berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa di PT KS. Setelah tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, tim mengamankan AMU dan WNU di Bintaro, Tangerang Selatan. Dari WNU, tim mengamankan uang 20 juta rupiah dalam sebuah kantung kertas berwarna coklat. Dari AMU, tim mengamankan sebuah buku tabungan atas nama AMU. Secara paralel, tim mengamankan HTO dan sopirnya di Wisma Baja di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah itu, tim pergi ke daerah Kelapa Gading untuk mengamankan KSU di rumah pribadinya. KSU diamankan di sekitar pukul 23.53 WIB. Tim lain pergi ke Cilegon, Banten untuk mengamankan HS di rumah pribadinya pukul 22.30. Setelah itu, semua pihak dibawa ke gedung KPK untuk kemudian proses pemeriksaan. Konstruksi perkaranya diduga telah terjadi bahwa tahun 2019 Direktorat Teknologi dan Produksi PT KS merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai 24 miliar dan 2,4 miliar. AMU diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada WNU dan disetujui. AMU menyepakati komitmen fee dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT GK, kemudian dan GT, senilai 10% dari nilai kontrak. AMU diduga bertindak mewakili atas nama WNU sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT KS. Selanjutnya AMU meminta 50 juta rupiah kepada KSU dari PT GK dan 100 juta kepada KET dari PT GT. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2019, AMU menerima cek sebesar 50 juta dari KET kemudian disetorkan ke rekening AMU. Selanjutnya AMU menerima uang $4.000 Amerika dan 45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari KSU. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening AMU. Tanggal 22 Maret 2019, terdapat 20 juta rupiah diserahkan oleh AMU ke WNU di kedai kopi di daerah Bintaro. Berikutnya, setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHP dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel Persero tahun 2019. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Pertama, WNU, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Persero, dan AMU, swasta, diduga sebagai penerima. KSU dan KET diduga sebagai pemberi. Sebagai pihak yang diduga menerima, WNU dan AMU disangkakan pasal 12 huruf A atau huruf B
atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga pemberi, KSU dan KIT disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kami mengimbau kepada KIT yang sekarang masih berada dalam posisi pencarian, kami minta segera datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan diri guna proses lebih lanjut.